Selamat malam semua yang dikasihi Tuhan, selamat malam Indonesia. Berjumpa lagi di channel Saifuddin Ibrahim. Pada malam hari ini kita akan ada juga kedatangan bintang tamu kita, Bapak Randy, yang saat ini berada di Timor Leste. Untuk itu kita sambut dulu Abi Saifuddin Ibrahim. Shalom Abi, selamat malam. Selamat malam Indonesia, selamat malam orang-orang murtadin, selamat malam semuanya. Dimanapun Anda berada, terima Yesus, Anda untung, tolak Yesus rugi. Itu sebabnya kita harus membangun Indonesia bagi Kristus, membangun kehidupan berbangsa, bernegara di dalam budaya saling mengasihi, saling mencintai sesama manusia. Bukan sesama agama, bukan sesama partai, bukan sesama suku ataupun bahasa. Itulah sebabnya persaudaraan di dalam Yesus Kristus itu akan langgeng. Haleluya. Wah, luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya kita panggil bintang tamu, yaitu Bapak Randy. Shalom, Shalom. Pak Randy. Shalom, Bapak Rohani. Ya. Apa kabar? Baik, Pak Randy bagaimana? Nah, ini silakan Shalom, Abi. Adi. Ya, selamat malam Randy. Ini saudara-saudara, Randy ini orang yang saya temukan sebelum saya masuk penjara, dan beliau datang dari Timor Leste untuk minta dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim karena dia nonton YouTube pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa tidak ada kedamaian, tidak ada keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Artinya hanya Yesus yang menjamin keselamatan orang masuk surga. Di luar Yesus tidak ada jaminannya dan tidak ada kepastian masuk surga. Nah, langsung saudara-saudara kita wawancara dengan tamu kita. Tetapi mungkin saya nggak banyak nanya supaya beliau tidak grogi. Nanti kalau saya banyak tanya, nanti beliau grogi. Biarlah firman yang bercerita, biarlah beliau yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Silakan Saudara Randy, kenapa mengambil keputusan terima Yesus? Silakan. Baik, terima kasih Abi. Oke, nama saya Randy. Saya asli dari Surabaya. Saat ini saya bekerja di Timor Leste. Saya dari keluarga Muslim. Saya mau memberikan sedikit kesaksian saya, di mana saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika saya di Muslim, saya melakukan sholat, bahkan sholat subuh pun juga saya lakukan ya. Apalagi di dalam tempat saya kerja yang dahulu, kami biasa melakukan sholat subuh berjamaah, pergi ke masjid di Anur, yang berlokasi di Kampung Alor. Tetapi hati kecil saya berkata, serasa ada kosong, dan saya bertanya-tanya, kenapa harus berkomunikasi dengan Tuhan menggunakan bahasa Arab? Bukannya Tuhan bisa mengerti semua bahasa? Kemudian saya bertanya, kenapa harus pergi haji? Dan kenapa harus umroh? Dengan imbalan yang pahala yang berlipat-lipat. Apabila melakukan sholat di sana pun dikatakan mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan saya merasa kayak Tuhan ini tidak adil gitu loh. Bagaimana kalau seumpama saya yang posisi berada di Indonesia ataupun di negara lain yang tidak berlokasi di Arab. Kemudian berarti orang-orang yang di Arab sana mempunyai pahala yang lebih besar daripada orang-orang di negara lainnya gitu. Dan mungkin kemungkinan mereka mungkin bisa masuk surga. Sampai suatu ketika saya nonton videonya Abi di YouTube. Di situ Abi juga menceritakan kesaksian hidup Abi
bagaimana Abi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah bagaimana, saya tuh benci sekali sebenarnya kalau waktu pas nonton videonya Abi. Karena konten yang Abi buat itu seolah-olah menghina Islam, menghina Nabi ya. Kemudian kenapa gitu loh, sampai saya berpikir dalam hati, Abi ini bodoh atau gimana gitu loh. Entah bagaimanapun semakin saya benci, tapi saya menjadi penasaran dengan konten-kontennya beliau. Semakin saya tonton, semakin saya menjadi bingung dan membuka mata saya. Karena kalau dipikir dengan logika dan akal sehat, apa yang Abi sampaikan benar menurut saya, gitu. Kemudian muncul kayak semacam kesaksian lain. Kalau kemarin itu Jainuddin Salat ya, mungkin temannya Abi juga kenal. Saya lihat juga kesaksiannya beliau. Saya tambah jadi gundah gelana. Kesaksian Hmm. beliau sangat masuk di akal buat akal saya gitu loh, maksudnya. Akhirnya tahun 2017 ya, tepatnya Tuhan Yesus hadir di mimpi saya. Ketika itu saya berada di posisi yang gelap. Tiba-tiba muncul cahaya terang. Cahayanya tidak menyilaukan, berbentuk manusia, seolah-olah menjulurkan tangannya kepada saya. Kayak seolah memanggil saya untuk ikut bersama dia. Seketika itu juga saya bangun, saya berkeringat, saya lihat jam, ternyata jam 4:15 waktu saya untuk sholat bersama teman mes, sholat berjamaah di Masjid An-Nur. Nah, seketika itu juga saya tinggalkan ritual saya sholat, saya nggak pernah sholat lagi, saya ingin dibaptis waktu itu segera sama Abi. Kemudian ketika itu juga, halo? Ya, terus. Aha. Sekitar itu juga saya percaya kalau seumpama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat saya. Melalui mimpi itu saya tinggalkan ritual-ritual saya yang lama dan saya pengen dibaptis sama Abi. Kebetulan kalau nggak salah di Yohanes 15:16 juga juga dijelaskan ya Abi ya. Ya, Eh, Dijelaskan di situ Abi, saya buka Alkitab dulu. ya. Abi ada karena bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Hmm. Akhirnya dari situ saya segera kontak Abi, tapi dapatnya nomornya Ibu Sarah. Akhirnya kami janjian untuk ketemu sama Abi. Kita pergi ke Jakarta, saya pergi bersama istri saya. Abi jemput kemarin itu di bandara ya, Abi ya, sama Ibu Ya. Sarah Ayu. Terima kasih, Bu. Hmm. Kemudian kita pergi ke Lembang untuk menghadiri acara Kopdar Abi yang di Bandung itu ya, Abi ya. Ya. Setelah itu di sana saya dibaptis sama Abi dengan Pendeta Paul Zhang ya. Ya. Ya, setelah itu saya kembali ke Dili melakukan kegiatan rutin saya. Nah, di Dili teman-teman saya menyadari kalau seumpama ada yang nggak beres dengan saya. Biasanya kita melakukan sholat subuh, sholat Jumat, berjamaah, bareng-bareng. Kemudian teman sekantor pun juga ada yang bertanya. Mereka semua ada beberapa eh, marah ibaratnya. Kenapa kok kamu sekarang jauh, nggak pernah sholat lagi? Katanya gitu. Ya, saya ucapkan gampang. Saya sudah pasti masuk surga kok, tak bilang gitu. Saya sudah punya Tuhan Yesus, tak bilang gitu, yang bisa menjadi juru selamat saya, mengantar saya ke surga, saya bilang gitu. Ah, kamu murtad, katanya gitu. Iya, tak bilang gitu. Akhirnya, ya beberapa teman menjauhi saya, ya suasananya sudah nggak sama lagi lah, walaupun
kita sekantor gitu. Tapi saya nggak ambil pusing, saya nggak masalah. Kemudian orang tua saya juga, terutama ibu saya, hampir 1 tahun beliau tidak mau bicara sama saya, tetapi seiringnya berjalannya waktu, perlahan beliau bisa menerima posisi yang saya alami sekarang. Di sini saya juga berusaha menyampaikan kepada ibu saya, adik saya, ayah saya untuk firman Tuhan, tetapi beliau masih keras, masih belum bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tapi saya percaya waktu Tuhan bukan waktu saya hanya bisa menyampaikan, nanti terserah Tuhan memanggil beliau. Kiranya gitu aja, Abi. Haleluya. Tapi ini Mas Randy, Ya. rasanya mudah sekali mengambil keputusan. Saya Mm-mm. mau dibaptis oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan itu harus Mm-mm. terbang dari luar negeri, dari Dili ke Jakarta. Ini heran saya, kok saya berani itu mengambil keputusan. Coba cerita dulu, kenapa sampai berani kayak begitu? Gimana ya, Abi? Nggak tahu ya. Saya punya kayak keyakinan gitu loh. Kalau seumpama jalan yang bakal saya tempuh itu benar gitu loh. Hati saya yang membimbing saya gitu. Bayangin Abi, saya nonton videonya Abi, nggak ada seminggu, beberapa hari ya, 3 hari deh. Akhirnya saya terbang itu, janjian sama Abi untuk ketemu, saya minta dibaptis itu. Karena Hmm. apa ya? Mungkin Roh Kudus ya yang menyuruh saya segera saya supaya minta dibaptis sama Abi. Luar biasa. Ya, saya Iya, juga Abi. orang yang cepat mengambil keputusan. Tetapi Mhm. eh, pertimbangan seorang katakanlah yang awam di dalam agama gitu. Kalau saya Mhm. kan eh, karena saya melihat betapa jahatnya orang yang beragama, betapa jahatnya mereka teriak-teriak lalu merobohkan apa saja yang di depan mereka, merusak kafe-kafe. Itu memang saya ngambil kesimpulan yang cepat untuk meninggalkan keyakinan itu. Tetapi Randy kok secepat itu? Nah, coba ceritakan ya. Nah, atau ada orang yang bisik-bisik atau yang membantu sehingga kamu nggak usahlah takut. Kalau kamu nanti dikeluarkan dari pekerjaan kamu, saya jamin kamu. Itu kan artinya ada jaminan begitu. Coba cerita dulu. Nggak ada sih Abi jaminan. Jadi Hmm. seketika itu juga kebetulan di perusahaan yang saya kerja kemarin itu tempatnya ayah tiri saya. Beliau yang membesarkan saya dari saya SD kelas 1 sampai sekarang ini gitu loh Abi. Nah, kemudian Oh. beliau kecewa karena saya mengambil keputusan untuk mengikuti jalannya Kristus. Dia kecewa. eh, Gimana ya? Dia sudah kecewa poinnya, ketika saya sakit pun beliau sudah tidak memandang saya lagi seperti layaknya dulu dia memandang saya. Saya dicampakkan, hanya cuma dibelikan tiket. Saya luka dalam, infeksi empedu, penyumbatan empedu yang membuat saya komplikasi dengan liver. Badan saya kuning, mata saya kuning. Eh, saya hanya diberikan tiket untuk pergi ke Bali dengan duit $100, Abi. Setelah itu di Hmm. situ saya disuruh apa? Membuat surat seolah-olah saya mengundurkan diri.
Saya soal mengundurkan diri, dia akan memberikan saya uang untuk berobat 1.500. Saya di sini kecewa, apakah gara-gara hanya karena saya mengikuti Kristus, dia sampai sejahat itu gitu. Sebelumnya dia nggak seperti kayak gitu gitu loh. Ya. Kemudian akhirnya saya nggak menerima apa yang diajukan. Saya pergi berobat ke Bali. Sampai di Bali masalahnya juga nggak terobati gitu karena waktu itu kebetulan di Bali ikut BPJS, ikut BPJS karena saya punya kebetulan BPJS. Setelah itu nggak kunjung selesai penyakit saya, akhirnya istri saya ngajak pergi ke Surabaya. Di sana saya masuk di apa namanya ya, RKZ, Rumah Sakit Katolik Indonesia di Surabaya. 1 minggu di sana. Setelah itu tiba-tiba saya mendengar dalam beberapa hari kalau seumpama saya sudah tidak dilanjutkan lagi dalam perusahaan karena saya mempunyai penyakit komplikasi yang berat gitu. Ya mau dikata saya marah juga nggak ada gunanya ya. Ya saya terima dengan lapang dada, saya percaya rezeki atau apapun bukan dalam perusahaan saya yang kemarin ini dalam, tapi saya yakin suatu saat saya pasti bisa. Walaupun saat sekarang ini saya mempunyai perusahaan kecil baru berdiri juga, tapi saya memaafkanlah orang tua saya tiri, maksudnya ayah tiri saya, walaupun sekarang dia pun juga mengalami masalah. Gitu sih Abi. Oh, begitu. Pernah nggak berpikir bahwa kamu sakit itu, kamu ini kutukan ini gara-gara saya terima Yesus ini, saya sakit ini. Pernah nggak merasa seperti itu? Eh, enggak sih, kalau saya nggak merasa itu. Cuman beberapa dari teman-teman yang bilang ke saya, ini kutukan nih buat kamu. Kamu murtad nih, Tuhan marah sama kamu. Lihat kamu dipecat toh dari kantor kamu sakit kayak begini, nggak ada yang lihat kamu. Harusnya kamu itu sadar diri. Banyak teman-teman yang hujat kayak gitu. Ada Oh, beberapa yang datang sih melihat, tapi kita juga nggak tahu kan isi hatinya orang. Datang iya, ke iya, rumah. iya. Kurus saya Abi dulu dari berat 87 sampai ke 72 turun berat saya. Langsung pas Weh, sakit tuh. para pendengar channel Saifuddin Ibrahim, dengarkan apa yang dikatakan Randy. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan, walaupun wajar. Saya berpikir wajar Randy akan berkata ataupun ada di dalam hatinya, wah gua sakit ini, gua di PHK ini gara-gara masuk Kristen ini. Wah benar ini saya kena kutukan. Tetapi saudara-saudara, Randy tidak pernah menyimpan perasaan itu ataupun memasukkan di dalam imannya bahwa ini gara-gara saya masuk Kristen, lalu saya mengalami pencobaan semacam ini. Nah, saudara-saudara, saudara Randy akan tahu bahwa di dalam firman Tuhan ini berbahagialah orang yang dilepaskan dari pencobaan karena dia akan mendapatkan kemenangan. Saya tidak pernah berpikir bahwa karena saya masuk penjara ini gara-gara ikut Yesus. Tidak begitu. Justru tahun ketiga saya jadi orang Kristen, saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. 10 tahun kemudian baru terbukti bahwa saya masuk penjara. Ya setelah saya baptis kamu itu, nggak lama dari saya baptis kamu 2017 Desember saya ditangkap oleh Bareskrim oleh polisi. Jadilah saya, oh ini nih mimpi 10 tahun yang lalu saya
akan masuk penjara ini. Dan di dalam pengadilan pun saya sepertinya lidah saya ini keluh, nggak mampu melawan hakim ataupun jaksa yang menuntut saya. Padahal Saifuddin Ibrahim tidak melakukan kesalahan dan dosa apa. Hanya karena saya menginjil sopir taksi di ini, dibilang penistaan agama. Sementara ada di dalam kitab suci mereka boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Teroris itu berkembang itu karena kitab suci juga. Itu bukan kesalahan orang, mestinya begitu. Iya. Tetapi memang Tuhan harus memasukkan saya dalam penjara. Itu saya tahu persis, supaya nama Tuhan Yesus terkenal di Indonesia ini. Gitu. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Randy ini, saudara mendengar kesaksian beliau yang luar biasa. Terus sekarang ini bagaimana? Pekerjaan apa, sudah kerja lagi atau bagaimana? Ya, kebetulan saya lagi berusaha buka company kecil. Memang baru berjalan lebih. Kemudian juga ada hamba Tuhan yang bantu saya, namanya Korido kalau saya panggilnya. Beliau juga bergereja di GBI Rock. Di sini kan ada GBI Rock, Abi. Oh ya, ya. Dia yang kemudian bantu saya coba menawarkan jasa kalau sumpah butuh tenaga IT, dia mau menerima saya. Ketika saya habis jatuh, beliau yang bantu saya, beliau yang bisa memberikan apa ya, uang dapur untuk saya. Saya berterima kasih sekali sampai saat ini. Beliau juga memberikan apa, kayak seolah-olah kebebasan untuk saya. Jadi kalau ada kliennya atau ada pemasangan baru dari dia, saya pergi. Kalau nggak ada pekerjaan dari dia, saya boleh melakukan pekerjaan saya sendiri gitu. Tapi saya prioritaskan buat pekerjaannya dari Korido yang saya bilang itu. Terima kasih Korido. Ya. Wah, ini terima kasih Pak Pendeta sudah membantu anak rohani saya di dalam menapak iman yang baru ini, dan luar biasa Bapak sudah dijadikan kesaksian oleh Randy di dalam iman yang baru ini. Dan memang jangan takut sedikit pun, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada saudara Randy apapun keadaannya, dan percayalah Tuhan akan menolong. Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi hal-hal yang berkat, yang seberapapun Tuhan akan kasih. Tapi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ini adalah rahasia terdalam, rahasia terbesar bagi orang percaya, apalagi orang murtadin. Sungguh-sungguh percaya, pasti Tuhan tolong. Amin. Percaya Yesus, pasti ditolong. Itu yang saya alami selama 15 tahun menjadi orang Kristen ini. Bahkan di dalam penjara, pasti Tuhan tolong. Terus bagaimana? Sudah ada anak, keluarga, bagaimana istri kabarnya? Baik. Luar biasa. Kebetulan memang belum dikasih. Ya, sabar. Kalau belum dikasih, ya nanti punya anak rohani. Ya. Kalau ada keluarga-keluarga atau saudara-saudara yang ini yang ngomong atau nanya, kenapa kamu masuk Kristen? Apa jawaban Randy? Kalau saya jawabnya simpel sih, Abi. Jalan keselamatan.
jalan keselamatan menuju surga, saya bilang gitu aja. Saya udah yakin, saya percaya dengan jalan saya yang baru ini, saya bilang gitu. Habis Ya, mereka kalau, juga, kalau kamu dibilang, dasar kafir lu, apa jawaban Randy? aduh, Kalau habis ditanya, dibilang begitu sama saudara, keluarga, atau ibu, gitu. Apa jawabannya? Dengar? ya saya merasa damai dengan hidup saya yang sekarang. Hmm. Saya merasa damai dengan hidup saya yang sekarang. Saya merasa nyaman, saya merasa tenang. Kemudian gimana ya, Abi ya? Itu sih, Saya Abi. nggak dikejar-kejar waktu lagi untuk 5 kali gitu. Nah, itu salah Nggak satunya, Abi. terbeban. Soalnya juga kalau sumpah 10.000 tahun di neraka, siapa yang mau, Abi? Ya, intinya kan begini. Jadi orang Kristen ini yang hebatnya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Raja di sorga. Jadi kalau dijanjikan sorga oleh orang lain, oleh keyakinan yang lain, itu saya tidak mau masuk surga. Saya tidak mau masuk surga. Saya hanya mau masuk surga kalau Raja surga itu ada di sana, yaitu Yesus Kristus. Nah, Kristus. itu. Nah, keyakinan dan kepercayaan itulah yang membuat kita harus kokoh di dalam iman kepada Kristus. Karena Yesus itu adalah Raja sorga dan pasti dia ada di sorga. Saya mau hanya masuk surga kalau di sana ada Yesus Kristus. Dan sekarang Yesus Kristus ada di sorga. Nah, ini yang membuat kita harus bersaksi kepada mereka. Itu yang membuat kita tenang. Karena kita pasti masuk surga. Aku Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka? Randy. Siapa mereka? Saifuddin Ibrahim. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu. Dan mereka pasti akan selamat. Iya. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Artinya pasti masuk surga selama-lamanya. Karena setiap orang yang terima Yesus Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat. Banyak nabi, banyak rasul, tetapi hanya satu Juru Selamat, Yesus Kristus. Hanya satu Raja Sorga, Yesus Kristus. Hanya satu orang yang bangkit dari kematian, langsung masuk surga, hanya Yesus. Sehingga kalau kita terima Yesus, percaya kepada dia, maka kita pasti masuk surga. Itu intinya. Jadi berikan jawaban seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang apapun tentang keimanan kita sekarang, bisa balik nyerang. Saya bisa balik serang itu orang. Nah, haleluya. Terus begini, Randy, kita mau membangun gereja Murtadin Indonesia. Halo, kenapa putus? Kita sedang menyiapkan gereja Murtadin Indonesia dan nanti Randy akan menjadi representatif dari gereja Murtadin Indonesia di Timor Leste. Jadi bagaimana
di samping mempertahankan iman juga mempengaruhi orang. Karena kenapa kita harus mempengaruhi orang? Kenapa kita harus ngomongin Injil? Karena ini perintah Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perintah Tuhan Yesus itu pergi, bukan ke sini kamu, enggak. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi tidak disebut orang Kristen kalau kita tidak mengajak orang. Nah, saya berdoa Randy ini di dalam mulai mengarahkan hidup, pikiran, hati kita, segala hal yang kita perjuangkan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Maka saya berdoa dan saya berharap untuk Randy di Timor Leste untuk mengajak saudara yang lain terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu. Randy sekarang jadi penduduk Timor Leste atau bagaimana ceritanya? Halo? Enggak sih, Abi. Di sini saya masih pakai visa kerja. Halo? Ya. Halo? Ya. Dengar. Di sini saya masih pakai visa, Abi. Visa permanen. Visa 2 tahun. Masih menggunakan paspor. Tapi belum, mungkin saya sudah bisa mengurus warga negara ini karena kebetulan saya di sini juga udah cukup lama, tapi masih belum sempat, Abi. Iya, ya itu sih terserah saja. Yang penting kita menjadi warga surga, gitu. Mau warga negara mana saja, yang penting kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, warga surga. Jadi orang Kristen itu adalah manusia surga yang diizinkan hidup di dunia ini hanya sebentar. Jadi itu maknanya warga surga. Kita bersyukur sekali itu. Nah, mungkin begitu saja dulu. Berikan kesempatan kepada para pemirsa, penonton channel ini untuk komunikasi dengan saya ataupun Randy. Silakan tanpa saudara rohani Kristen untuk memimpin. Oke, baik. Demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama. Untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab. Link saya berikan di layar dan juga pada kolom chat. Bagi teman-teman yang mau berdiskusi pada kesempatan malam hari ini, dipersilakan untuk bergabung. Di link yang saya berikan ya, streamyard.com/M83XIVF2I. Oke, baik, udah ada yang masuk. Selamat malam untuk Pak Suratno. Selamat malam. Ya, silakan Pak Suratno ditujukan dengan Pak Saifuddin Ibrahim atau dengan Pak Randy, dipersilakan. Ya, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Ya, luar biasa nih, nambah terus ini Murtadin ini. Iya, jadi ini lama-lama jadi negara Murtadin. Siap. Jempol, acungin jempol, banyak nih jempol. Iya. Saya langsung ke
Mas Randy. ya. Tadi sih saya belum sempat, Mas Randy, saya belum sempat baru masuk aja, belum tahu kesaksiannya, cuman saya angguji jempol aja buat bisa percaya sama Yesus Kristus, ya. Jadi memang jalan menuju surganya jalan itu aja, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan tikus, nggak ada jalan apa, hanya jalan melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga semakin bertambah imannya, dapat membawa orang-orang masuk jadi murtadin lagi. Jadi makin banyak, makin jaya lah. Ini katanya kiamat makin dekat kan. Ya. Hanya itu aja Pak. Itu aja Pak Syafruddin. Salam kenal. Mungkin lain kali saya gabung lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali bahwa tolong Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Atau saya bacakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu tahu, jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kenapa kita harus bersaksi dan memberitakan Injil? Supaya mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Betul. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu akan cepat kalau Injil diberitakan secara masif, secara cepat, dan kita tidak memikirkan lagi apapun harta dunia ini kecuali nama Yesus yang harus kita beritakan, dan dia akan datang segera kalau kita sudah memberitakan Injil ini kepada bangsa-bangsa. Amin. Jadi ini harus kenapa Syafruddin Ibrahim itu menginjil terus, nggak memikirkan yang lain, nggak takut dengan apapun, karena Yesus Kristus belum akan datang kalau kita tidak memenuhkan bangsa-bangsa lain terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu. Amin. Ini harus dimengerti ayat ini. Wajib. Iya, jadi menginjil itu adalah sebuah kewajiban. Menginjil itu adalah style of life. Jadi gaya hidup. Gaya hidup itu ya menginjil. Ya, penuhin dunia. Ya, dipenuhin dunia ini dengan sampai jiwa baru. Nah, siap. setiap hari saya ditelepon oleh orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, hanya mau terima Yesus Kristus. Sama seperti Randy itu, dia baru belajar dan nonton YouTube, langsung terbang ke Jakarta, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mantap. Amin. Jadi emang sih ini Bapak Syafruddin membawa domba-domba yang hilang masuk kembali. Amin. Siap. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Syafruddin dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suratno. Shalom, terima kasih. Shalom. Oke, selanjutnya dengan Walet Kalsara. Selamat malam. Selamat malam, salam.
Iya, Shalom. Ya, Silakan, Pak. Halo. Suara saya kedengaran, Pak? Pak Kedengaran, Pendeta? silakan. ya. Oke, salam dari Kalimantan Utara, Pak. Pak Pendeta. Oh, iya, 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 iya. Ya, salam juga, salam damai untuk Kaltara. Utara. Iya. Oke, saya bisa ke Pak Randy ya, Mas Randy. Iya. Mas Randy itu cuma lewat video YouTube kok terlalu yakin ya? Terlalu yakin bahwa apakah Anda ada dulu semacam uji dulu apa dari iman sebelumnya itu kok terlalu yakin dengan video itu kok tiba-tiba mau dibaptis gitu? Udah Kedengaran yakin ya, Pak? Pak saya, Pak. Ya, dengar. Enggak, maksud saya gini, kadang-kadang kan orang-orang itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah direvisi, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kayak gitu. Kok tiba-tiba itu bisa masuk Kristen? Padahal itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari yang sebelumnya, dari agama sebelumnya itu, yang kayak gitu. Anda pernah dengar gitu? Kalau saya kebetulan suka googling sih Pak ya. Jadi Ya. bukan dari Abi atau yang lainnya, saya juga suka nonton dari Bambang Nursena kayak gitu-gitu Oh, YouTube-nya berarti dia. sebelumnya sudah ada sudah ada Iya, semacam tapi pencerahan ya. ya betul. Tapi yang paling mengena kebetulan sama Abi gitu. Saya sering nonton kayak video YouTube-nya Bambang Nursena, terus banyak kok. Kalau yang pikul salib tadi baru itu ya, Mas Randy ya, baru di masalah pekerjaannya. Iya, masalah pekerjaannya baru-baru itu. Tapi sekarang perlahan saya juga mulai bergerak usaha sendiri sih. Puji Tuhan juga ada rezeki selalu, walaupun tanpa pekerjaan saya yang lama. Karena Iya, kalau pengalaman dari kesaksian Murtadin yang saya pernah nonton, itu pikul salib sebenarnya itu orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri yang ada di sekitar situ. Itu yang pengalaman dari Murtadin, katanya ya orang Kristen sendiri yang memfitnah. iya. Ya banyak juga yang mengalami seperti itu. Tapi Randy sudah bisa mengambil jalan keluar sendiri dari ancaman-ancaman dan ketakutan-ketakutan iman, ketakutan-ketakutan karena memilih Yesus itu. Jadi luar biasa beliau sendiri gitu. Ya biasanya kan orang terima Yesus itu susahnya, ngerinya, bahkan banyak kesulitan itu datang ketika berhadapan dengan orang Kristen itu sendiri. Betul, Pak. Pendeta, betul. Ya. Tapi kebanyakan kalau YouTube saya itu khutbah-khutbah atau penjelasan saya itu ya memecahkan otak orang itu, memecahkan kepalanya dulu, lalu hatinya yang ditembak dengan ucapan-ucapan saya, gitu, kalimat-kalimat yang saya gunakan. Misalnya, apakah masuk neraka gara-gara makan babi? Teganian Tuhan kok memasukkan kita ke dalam neraka gara-gara makan babi. Ayo pikir dong, pikir. Kalau di perjanjian lama ya betul, Pak. Nah, ya mau perjanjian lama, mau perjanjian baru atau apa kek, gitu. Tetapi ini menggoda pemikiran kita, pemahaman kita. Apakah masuk neraka 29 tahun gara-gara nggak sholat di tengah hari, sembahyang di tengah hari? Padahal kan sembahyang kan cuma 5 menit. Masa dimasukin ke neraka 29 tahun?
Kaget lagi tuh orang. Iya juga ya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada siapapun di dalam memberitakan sisi satu adalah Alkitab, sisi yang satu adalah yang lain. Gitu. Nah, memperlihatkan perbandingan semacam ini itu akan membuat orang itu cepat berbalik. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Haleluya. Amin, Pak. Oke, mungkin cukup sekian, Pak. Oke. Saya suka dengan channel Pak Saifuddin ini karena firman Tuhan selalu dikumandangkan. Iya. Terima kasih banyak. Salam untuk orang Kaltara. Oke, Pak Pendeta. Iya. Selamat malam, salam. Shalom. Terima kasih Pak Walid ya dari Kalimantan Utara. Shalom. Terima kasih. Selanjutnya dengan Arto ya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Mic-nya dibuka, Pak Arto. Iya, selamat malam. Shalom. Selamat malam, Pak. Pak Halo. Arto. Waduh. Oke, kita next dulu dengan Rinaldo ya. Mic-nya tolong dibuka. Rinaldo, silakan. Selamat malam. Rinaldo. Shalom. Oke. Kita next dulu dengan Martua. Mic-nya tolong dibuka. Martua, selamat malam. Martua. Mic-nya tolong dibuka. Rinaldo. Selamat malam. Ya, selamat malam Martua. Martua. Mic-nya tolong dibuka. Selamat malam Pak Saifuddin. Ya, selamat malam. Iya Pak. Ada feedback sedikit nih Pak Martua. Jadi volumenya di YouTube-nya mungkin ya, dikecilkan. Ya, sudah. Iya, oke, silakan Pak Martua. Salam Pak Saifuddin. Ya, salam. Selamat malam Pak Saifuddin. Saya ngefans berat sama Bapak nih. Bapak banyak menyelamatkan jiwa-jiwa untuk menjadi pengikut Yesus. Iya, Pak. Tuhan Yesus yang memanggilnya, bukan saya. Ya, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak, selalu diberi kekuatan dan kesehatan terus supaya Bapak bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, banyak saudara-saudara kita yang dari Kristen menyeberang gitu, Pak. Itu menurut Bapak, kira-kira itu kesalahan lingkungan, orang tua, apa pribadinya, Pak? Dia menggampangkan bahwa punya Yesus itu gampang aja. Kemudian ketika diserang oleh kadrun pakai logika kadrun, mereka percaya. Masa Tuhan 3? Langsung bingung itu orang Kristen. Masa Tuhan mati? Jadi kadrun itu hanya berani diskusi masalah Tuhan. Masalah yang lain tidak bisa mereka diskusi dialog.
pasti KO tentang sejarah, tentang perbandingan kitab suci, perbandingan tokoh-tokoh yang pernah hidup, perbandingan kalau saya dibandingkan dengan kiai-kiai sekarang ini, saya nggak kalah gitu. Atau disuruh debat dengan kiai pun saya nggak kalah. Nah, yang begini nggak berani mereka lakukan. Saya berani karena saya percaya firman Tuhan itu luar biasa. Alkitab itu kebenaran yang pasti, kebenaran yang hakiki. Jadi kita lebih tenang, saya lebih tenang untuk mengikuti kitab suci Alkitab daripada yang lain. Kenapa? Alkitab ini telah membangun bangsa-bangsa. Amerika menjadi bangsa maju, Eropa menjadi bangsa maju, Australia menjadi bangsa maju. Itu yang memiliki kemajuan itu adalah nenek moyang bangsa-bangsa itu percaya dengan Alkitab. Itu sebabnya saya mempunyai pandangan ke depan, satu-satunya untuk membangun Indonesia yang damai dan toleran hanyalah Alkitab, bukan dengan kitab suci manapun. Ini yang saya percaya. Ini yang saya yakini, dan inilah iman saya. Maka saya berani untuk bertaruh. Saya berani bertaruh. Itu. Bahwa 10 tahun lagi, Indonesia ini akan luar biasa. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Jadi itu, Pak. Terima kasih. Ya, terakhir untuk menghadapi seseorang yang mudah tersesat, itu bagaimana menyiasatinya, Pak? Bilang siapa saja orang Kristen yang pindah agama akan kena malapetaka. Siapa saja yang murtad dari keyakinan kekristenannya, dia akan menderita. Itu selalu saya omongkan. Tetapi kalau mereka mau agama apa saja, mau tanpa agama, kemudian dia percaya kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus, pasti dia akan diberkati berkelimpahan. Pasti hidupnya akan tenang, pasti jiwanya itu terbuka, dan tidak ada lagi konslet otaknya. Kenapa? Karena dia terbuka hatinya gara-gara Injil. Jadi bilang begitu saja. Setiap orang yang melangkah keluar. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Siapa yang bisa tolong bacakan? 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi sesiapapun yang meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan kekristenan, dia menjadi PKI dengan sendirinya. Dia tidak memiliki Bapa maupun Anak, alias PKI. Apa itu PKI? Partai Kadrun Indonesia, apalah. Itu sebabnya, maka saya berani mengatakan itu kepada setiap orang yang gampang murtad dari kekristenan, dia pasti akan menderita. Itu yang saya lihat, itu yang saya saksikan dari umur saya sudah 56 tahun ini. Haleluya. Baik Pak, terima kasih buat penjelasannya. Saya merasa terberkati. Semoga Bapak selalu sehat selalu di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martua. Selanjutnya dengan Jatpam ya. Jatpam.
Mic-nya tolong dibuka. Shalom. Salam Pak Saifuddin dan Pak Randy, selamat malam. Malam, Selamat salam. malam. Ada 2 pertanyaan. Pertama ke Pak Randy dulu. Ini tadi kan disaksikan oleh seluruh Indonesia ya, dan Bapak tadi sempat sampaikan bisnisnya baru mulai. Nah, tadi belum dibilang bisnis apa. Mana tahu ada teman-teman yang akan berbisnis dengan Bapak. Monggo disampaikan. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya bisnis bergerak di bidang IT untuk pemasangan radio point to point, kemudian fiber optik, LAN networking, kayak gitu-gitu, Pak. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman yang menyaksikan nanti bisa, kalau ada butuh memasang LAN fiber optik, bisa menghubungi Pak Randy. Terima Oke, kasih. makasih. Yang kedua ke Pak Saifuddin. Ya. Nah, Pak, ini kebetulan kita juga ingin Pak memenangkan jiwa-jiwa ini Pak. Tetapi untuk menjadi seperti Pak Saifuddin sepertinya agak berat Pak. Karena Bapak kan ilmunya belajar dari kecil ya. Dan kita tidak. Nah, kalau ada Pak step-step urutan Pak untuk meng-KO istilahnya, step 1 ngomong ini, step 2 ngomong ini, step 3 ngomong ini, lalu lawan bicara itu menjadi kelepek-kelepek gitu Pak. Kalau bisa dijelaskan dengan singkat gitu Pak. Oh ya, sebenarnya ada camp penginjil sejati yang saya siapkan setiap bulan, tetapi sekarang ini karena pandemi corona, saya tidak bisa melaksanakan camp penginjil sejati itu yang diadakan setiap bulan. Pesertanya hanya 50 orang, karena kita perlukan para penginjil ini 3 hari 3 malam kita adakan. Itu yang paling singkat. Sementara kalau saya sampaikan di sini untuk membuat orang KO itu nanti dibilang penistaan agama lagi. Padahal saya cuma ngajarin jurus gitu. Ya, jurus selamat ya kabur gitu. Bukan kabur. Jurus selamat itu kita menghadapi mereka dengan penuh perhatian, mata, telinga, bibir kita itu mengatakan kebenaran di hadapan setiap orang. Dan pasti mereka kelepek-kelepek. Itu tiap hari juga saya akan bertemu dengan orang-orang, ya kalau ketemu saya ya sudah tidak berani duluan. Tadi juga saya menginjil orang, besok saya tetap menginjil orang. Itulah perjalanan hidup saya sampai hari ini. Nah, pertanyaan dan permintaan Bapak itu belum bisa saya sampaikan di channel ini. Haleluya. Itu bukan merahasiakan perusahaan, bukan. Hanya kalau saya kasih jurus-jurusnya, ya Bapak nanti kaget. Orang-orang ini seluruh Indonesia nanti bilang Pendeta Saifuddin Ibrahim terlalu berani ngomongnya. Enggak. Oke, begitu saja Pak. Oke, terima kasih Pak. Salam Pak. Salam, terima kasih. Baik, terima kasih Satam. Selanjutnya dengan Arto ya. Oh, Arto ya. Selamat malam Arto. Selamat malam. Pak Arto. Terputus-putus. Sinyal beliau ya, halo. kurang bagus. Iya. Shalom Pak Ibrahim. Ya. Salam Pak. Salam. Halo. Halo. Oke. Ya, shalom Pak Harto. Silakan Pak Harto langsung. Pak, saya mau Cuma tanya feedback mengenai. Iya Pak.
Ini volumenya Pak dikecilin, Pak. mengenai Oke Pak, oke. Oke, ya. Silakan. Kedengaran Pak? Oke. Pak, saya mau tanya Pak mengenai Nabi Musa ini kan diberikan 10 perintah Tuhan, Pak. Ya. Nah, yang saya dengar-dengar sih Nabi sebelah itu melanggar 10 perintah Tuhan itu. Iya, melanggar lah karena nggak ada perintahnya di sana. Semua perintah yang diberikan Tuhan oleh sepertinya dilanggar oleh dia, Pak. Iya. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, satu, mereka hari Jumat, bukan hari Sabtu ibadahnya. Halo. Itu. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, Pak Arto bisa dengar nggak? Ya, mungkin nggak bisa. Iya, mungkin nggak bisa dengar. Iya, signalnya mungkin ya. Kita lanjut dulu dengan Ocang. Selamat malam, Ocang. Ya, selamat malam, Pak. Halo, ya, selamat malam. Ya, begini Pak, saya kebetulan Muslim Pak ya, mau bertanya pada Pak Saifuddin. Begini Pak, di Yohanes 10:8 ya, Yesus itu berkata bahwa semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Apakah Yesus ini mengatakan nabi-nabi sebelum Yesus itu adalah pencuri? Kenapa tidak berkata sesudah aku? Kalau memang Nabi Muhammad itu tidak direstui oleh Yesus, seharusnya Yesus berkata, orang yang datang setelahku dia adalah pencuri, bukan sebelum aku. Kan begitu. Yang kedua Pak ya, Yesus itu berkata kepada Maria setelah dia dibangkitkan, jangan sentuh aku Maria. Itu artinya Maria bisa menyentuh Yesus. Pada dalam hukum Yahudi, seorang perempuan itu tidak boleh bersentuhan laki-laki kalau bukan mahramnya. Dan Yesus berkata kepada itu, Maria, sampaikanlah kepada saudaraku, aku akan pulang kepada Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu. Kenapa Yesus berkata seperti ini di depan Maria? Kenapa Allahku dan Bapakmu? Allahku, Allahmu, Bapakmu, Bapakku. Kenapa Yesus masih memanggil Allahku? Di dalam kitab Wahyu ayat 3, Yesus juga mengatakan dan tidak memuji Yohanes, kamu melakukan pekerjaan yang tidak aku sukai di hadapan Allahku. Ini dia berkata di hadapan Yohanes bahwa segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes itu tidak disukai oleh Yesus di hadapan Allahnya. Kenapa Yesus mengatakan Allahku? Kalau memang dia sendiri adalah Allah itu, atau Bapa itu sendiri yang jadi sebagai manusia, karena dia adalah firman yang jadi manusia, kenapa Yesus berkata Bapakku, Allahku, Bapakku dan Allahku? Seharusnya dia adalah Allah sendiri kan? Seperti itu. Dan ketiga, kepada pengikut Kristus ya, Yesus berkata pasal Matius 3:11, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Dia tidak berkata berbahagialah orang miskin di hadapanku, karena dia akan mendapatkan kerajaan surga. Pada di sini Yesus mengatakan hanya orang miskin itu yang ada pada murid-muridnya Yesus. Jadi semua orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang miskin. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia mengambil contoh Lazarus. Lazarus itu seorang miskin. Dan ketika ada seorang yang kaya raya datang memenuhi Yesus, bagaimana dengan Bapak ini kresek-kresek kurang jelas. Ya? Suara Bapak itu kresek-kresek. Ini sinyal Bapak kenapa? Pak ya. Halo, bagus Pak. Jangan terlalu dekat mulut Bapak dengan mikrofonnya. Oh iya oke Pak. Saya dengar Pak ya. Halo. Ya. Sudah dengar? Ya, masih begini Pak. Kurang jelas. Kata Yesus. Halo, sudah dengar Pak? Halo. Sudah dengar Pak? Mikrofonnya. Headsetnya Bapak lepas. Coba mungkin iya karena headset mungkin. Dosa headsetnya. Oh nggak pakai?
Halo. Atau coba pakai headset, ya, coba. Ya, sudah pakai headset ini, Pak. Halo. Coba. Halo. Ya, sudah. Halo. Halo. Memang agak pecah-pecah ya suaranya. Halo. Ya. Iya, nggak jelas dua omongan dia itu. Halo. Iya. Coba coba bicara agak panjang, Pak Ocang. Ya. Oke, Pak, saya singkat saja, Pak. Begini, Pak Saifudin. Bapak kan bilang bahwa orang Kristen itu kalau masuk Kristen dia akan berbahagia selalu, dia akan mendapatkan kekayaan. Kalau orang Kristen masuk Islam, dia akan menderita, dia akan jadi miskin. Bukan Yesus sendiri berkata kepada muridnya. Ya, bukan Yesus berkata kepada muridnya, aku akan pergi ke Bapakku, tapi orang miskin akan ada selalu bersama kamu. Dan kata Yesus, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Dan kata Yesus, siapa yang ingin ikut kepada aku, maka jualah segala harta yang kamu miliki, dan ikutlah denganku. Itu artinya, semua orang-orang yang ikut dengan Yesus itu adalah orang-orang miskin. Itu adalah contoh bahwa Yesus tidak menyukai orang kaya. Lalu kenapa Anda mengatakan bahwa kalau orang masuk Islam, dia akan miskin dan menderita? Bukankah Yesus itu menuntut kepada murid-muridnya agar menghargai orang miskin? Maka orang miskin itu ada di antara mereka. Dan tidak ada murid Yesus yang kaya raya. Tidak satupun. Kalau memang Yesus ingin memimpin muridnya kaya raya, tentu dia akan memilih orang kaya raya yang menjadi muridnya. Tapi ini yang dia pilih muridnya. Susah dimengerti omongan Bapak ini kayak orang kumur-kumur, Pak. Halo, ya Pak, saya kasih pelan-pelan. Begini, Pak. Ngomong itu jangan kumur-kumur. Oh ya Pak, begini. Kalau memang Bapak katakan bahwa pengikut Yesus itu berbagai semua di dunia, kenapa coba itu Pak Rohani Kristen sebenarnya bagus ini untuk saya jawab, tapi suaranya nggak jelas nih orang. Iya, jadi halo, Pak Ocang. Begini, Pak. Ya Pak. Iya, ini karena suaranya jadi nggak jelas, jadi kemana putus-putus begitu, keresek-keresek ya. Bisa singkat aja, nggak langsung aja pertanyaannya apa dah gitu. Singkat saja. Singkat aja langsung pertanyaannya. Kenapa murid Yesus ada 12 orang, murid utamanya ada 12 orang? Itu adalah gambaran dari Matius 15:24 bahwa Yesus datang hanya khusus kepada 12 bangsa Israel. Makanya dia menjadi murid utama hanya 12 orang itu. Silakan Bapak tanggapi. Coba ini apa katanya Pak Rohani Kristen, coba dia nanya apa itu? Jadi kenapa? Iya Pak Ocang. Begini Pak, halo, sudah dengar? Kenapa murid Yesus itu hanya murid utama Yesus hanya 12 orang? Seperti Yakobus, Petrus, Yohanes, Matius. Kenapa murid pertama Yesus itu hanya 12 orang? Itu adalah pencerminan dari Matius 15:24. Kata Yesus, aku datang hanya untuk kepada bangsa Israel. Itu artinya berapa jumlah bangsa Israel? Itu ada 12 suku bangsa. Dan sesuai dengan murid Yesus yang murid utama itu. Dan itulah pencerminan dari Yesus bahwa Matius 15:24 itu adalah gambaran dari 12 murid yang menjadi murid utamanya. Bagaimana pendapat Bapak? Yesus bukan 12 orang itu saja murid utamanya, tetapi di antara 12 itu ada penjahat, penipu. Namanya Yudas Iskariot. Jadi 11 murid pengkhianat satu orang, tetapi dia punya lagi 60 murid yang lain. Tetapi intinya murid itu adalah seluruh dunia. Maka Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi walaupun dia tidak melihat Yesus Kristus, sampai sekarang pun kalau Bapak itu terima Yesus, Bapak murid Kristus. Nah, Saifuddin Ibrahim juga murid Kristus. Dan akan menjadi murid utama kalau saya tunduk patuh
kepada Kristus, maka saya menjadi murid utama juga. Kenapa? Karena Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saya tidak melihat Yesus Kristus secara face to face pada zaman itu. Jadi murid Yesus bukan 12, Pak. Banyak. Karena sampai akhir zaman, kita, siapa saja yang terima Yesus, dia murid Kristus. Kecuali Bapa. Gitu. Kalau Bapak nggak mau, ya sudah. Gitu. Nggak maksa kok. Gitu. Kalau Bapak tanya kenapa, ya jangan tanya saya kenapa kok 12. Intinya, seluruh dunia, siapa saja ikut Yesus, ya murid Kristus. Jadi begitu, Pak. Bapak jangan nanya-nanya yang bikin susah Bapak sendiri. Kalau saya tanya balik, kenapa Yesus itu muridnya 12? Yang disebut Hawariun. Bapak juga nggak bisa jawab. Ya, bisa loh, Pak. Bisa saja. Bisa saja, Pak, kalau Bapak bertanya kepada saya. Apa yang Bapak bertanyakan ke saya? Jawab. Kenapa? Kenapa muridnya Yesus disebut Hawariun, ya? Karena dia itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Injil sendiri disebutkan ada 12 murid utama Yesus sebagai murid utamanya, Pak, ya. Yudas Iskariot yang mana murid Bapak jawab kayak begitu? Firmannya di mana? Jangan asal ngomong. Loh, saya kan mau jawab. Bapak bertanya Hawariun itu apa? Di dalam Islam, Bapak kan sudah pernah pelajari. Hawariun itu adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah penolong-penolong dari Nabi Isa. Di dalam Injil saja dia dikatakan itu sahabat atau muridnya. Apa Anda tidak membaca sendiri Injil Bapak? Bagaimana Yesus mengatakan, aku berkorban untuk sahabatku. Di situ ada tertulis dia untuk berkorban untuk sahabatnya. Bapak tidak baca itu. Yesus berkata kepada muridnya. Baca ya sudah. Bapak ikutinnya apa yang Bapak baca. Kan Bapak nggak ikut. Yesus itu adalah Bapak hanya baca doang. Semua orang juga bisa begitu, Pak. Kalau saya tanya Bapak bisa jawab atau enggak? Kalau saya tanyakan, Yesus itu kan 100%. Bukan di dalam Alkitab baca baik-baik ya kan? sebelumnya, jangan hanya 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa setelah bayi sampai dibaptis tidak ada firman-Nya? Sedangkan dia 100% Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari mulutnya yang tentu itu adalah firman-Nya. Kenapa sudah punya firman ketika dia dilahirkan? Bahkan sampai sebelum dibaptis. Apa ibunya tidak bisa menulis apa yang dikatakan Yesus? Apa Bapak bisa menjawab seperti itu? Dia akan hidup. Seorang hidup, tentu yang keluar dari mulutnya adalah Injil atau kabar baik. Kenapa Yesus tidak mempunyai Injil semacam bayi? Ketika anak-anak. Bahkan Lukas yang menulis ketika usia Yesus 12 tahun. Dia tidak bisa mengatakan apa yang disampaikan Yesus di dalam bait Tuhan itu. Dia cuma bilang Yesus ada di dalam bait Tuhan bersama dengan ulama Yahudi. Tapi tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal Yesus ini adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Kalau dia 100% Tuhan, tentu sejak lahir dia sudah jadi Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman. Tidak usah banyak, Pak. 1 lembar saja firmannya. Ketika dia masih anak-anak di mana? Kenapa tidak ada? Lukas yang tahu bahwa dia usia 12 tahun, Yesus ada di bait Tuhan, tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan Yesus di dalam bait Tuhan itu. Kan ini aneh. Sedangkan di dalam Injil, Lukas aneh bagi Bapak yang hanya baca sepotong-sepotong. Bapak pakai kacamata kuda, jadi Bapak tetap tersesat di jalan yang lurus. Jadi Bapak tambah bingung sendiri karena hanya membaca sepotong-sepotong dan pakai otak kadrun. Otak kadrun gak nyambung, Pak. Itu saja. Kalau Kristen susah kita dengerin karena mikrofon dia itu kurang bagus. Di kick aja itu. Oke, baik Pak Ocang. Lain waktu.
Atau Nanti ganti mungkin HP? lain waktu karena suaranya juga nggak begitu jelas, jadi sepotong-sepotong kedengernya juga agak susah nih ngertinya. Mungkin maksudnya yang berbeda ya Pak Ocang ya. Ya. Oke, kita lanjut dengan Jennifer tadi keluar ya. Jennifer, oke. Sekarang dengan Rosi. Selamat malam. Halo, Shalom, selamat malam. Shalom. Ya. Silakan. Halo juga narator yang baru, saya nggak ngikutin dari awal. Sebenarnya nggak mau juga masuk, Abi, cuman penelpon yang terakhir itu agak gemesin juga ya. Emang suaranya berisik, nggak jelas banget gitu, nggak jelas sekali gitu di sini. Iya. Nah, mungkin koneksinya kurang bagus. Tapi satu hal yang saya tangkap, dia tanya kenapa Yesus itu kan datang hanya untuk orang Israel. Tapi intinya begini loh, Abi. Iya. Semua pertanyaan daripada saudara-saudara kita Muslim ini ya, sebenarnya masuk di apa kalau mereka bertanya. Cuma yang sangat disayangkan, mereka itu nggak pernah baca Alkitab kita yang sesungguhnya. Paling tidak baca dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, karena semua itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau udah baca, barulah paling tidak itu seperti puzzle gitu loh, Abi gitu loh. Iya. Kalau kita baca Alkitab dari tengah comot sini, kita nggak akan dapat gambaran yang penuh gitu loh. Jadi kalaupun kita mau baca seperti puzzle yang kita harus tempatkan di tempatnya sampai semuanya menjadi satu gambaran yang penuh. Nah, kalau cuma dicomot dari sini, oh ya Yesus cuma datang untuk orang Israel, ya itu ada konteksnya. Kedua, itu Yesus lagi ngomong apa? Kenapa Yesus bicara seperti itu? Itu harus kita ingat bahwa kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu oleh para nabi. Dan dia menggenapinya. Jadi kalau misalnya dia bilang aku datang untuk bangsa Israel, karena memang Mesias itu ditunggu dijanjikan untuk Israel. Makanya Yesus bilang aku datang ini yang 12 ini karena mereka terberai-berai, kececeran kemana-mana. Dan itu satu. Dan yang kedua, yang saudara-saudara kita nggak bisa lihat ya, setelah Yesus datang, dia itu kan datang dengan misi. Ya, dia datang itu tidak hanya tetap sampai di situ, itu masih berkelanjutan nanti sampai di kitab Wahyu. Nah, yang saya perhatikan, mereka senang dicomot nih, kitab Wahyu dicomot di sini, taruh di tengah-tengah, taruh di depan, taruh di ini. Itu kacau balau gitu loh. Yang mesti mereka ikutin rencana keselamatan Tuhan dari Adam Hawa jatuh dalam dosa. Korban-korban yang dibuat oleh bangsa Israel. Sampai akhirnya Yesus datang, sesudah dia naik ke surga, ya dia mati, dia bangkit, itu belum selesai. Belum tamat, masih ada kelanjutannya. Gitu. Jadi mesti baca dulu gitu. Kalau mereka cuma comot sana comot sini, pusing sendiri, Abi mau dijawab juga percuma. Mendingan kalau ada yang nanya kayak gitu, bilang aja, baca dulu udah Kejadian sampai Wahyu, baru datang ke sini tanya apa yang nggak ngerti gitu. Iya. Itu aja sih, Abi. Iya, ya terima kasih. Tapi memang Kadrun itu paling nanya ya cuman itu doang, nggak berani ngomong apalagi debat dengan saya. Hanya membaca ini 1, 2, 3. Jadi menyerangnya kepada saya ya nyerang untuk membingungkan gitu. Iya, maksudnya saya sih bisa mengerti, Abi. Maksudnya gini loh. Iya. Kalau emang dasarnya ya, kalau emang kita mau cari kebenaran, kita pasti dapat lah, bisa mengerti. Karena saya juga ngalamin gitu. Tapi kalau kita hanya mau cari pembenaran, kita mau cari salah-salah, walaupun orang tersebut bisa bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani, bahasa Greka ya, Yunani, bahasa aslinya gitu, nggak akan bisa mengerti karena mereka mau cari-cari kesalahan. Tapi kalau kita datang dengan jujur ya, istilahnya baca, oke lah, baca apa adanya, kita terima, kita telaah, kita akan ketemu gitu loh. Kita akan ketemu. Tapi kalau hanya untuk berargumentasi, Abi, saya pikir sih nggak usah diladenin lah.
jangan beri celah sedikit pun lubang ya, yang sekecil apapun buat iblis. Itu aja bisa mencuri damai sejahtera kita, Abi. Tapi kalau mereka mau mencari kebenaran, ya kita akan layani, kita akan jawab, karena itu akan memberkati semua orang juga yang mendengarkan, daripada debat kusir ya, Abi ya. Iya, nanti ya memang dia maunya debat kusir karena memang otak kusir gitu. Ya, buat Abi dan siapa nih saudara kita ini, saya nggak dengerin dari awal. Mungkin nanti saya akan dengerin lagi kesaksiannya ya dari awal gitu ya, rekamannya. Doa saya sih maksudnya seperti Anda, saya percaya Anda cari kebenaran, maka Anda menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita, ya, memerdekakan kita. Karena intinya kita mau cari Tuhan itu bukan agama, bukan mau banyak-banyakan pengikutnya ini Kristen atau pengikut Hindu, Buddha, Islam, nggak ada gunanya. Alkitab dengan jelas bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, kalau kita udah terpanggil, Paulus bilang kita harus kerjakan keselamatan kita sampai pada akhirnya. Seperti kita sebagai seorang maraton ya, pelari, kita lari di garis yang sudah Tuhan tentukan sampai ke garis finish, itu aja. Jadi nggak masalah, jangan terpancing. Oh, mereka mengekspor ini loh, sekian banyak yang masuk Kristen, oh sekian banyak yang masuk Islam. Itu buat saya nggak ada artinya. Tapi yang punya arti, yang menjadi berarti, kalau kita sudah menerima kebenaran, terima kebenaran, hidup di dalam kebenaran, kerjakan keselamatan sampai pada akhirnya, itu yang penting. Ingat, Yesus bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang berkemudian bisa jadi terbelakang, yang terbelakang, yang dipanggil belakangan bisa jadi terdahulu. Jadi kita harus hati-hati di sini, jangan terpancing dengan slogan-slogan atau istilah orang yang kelihatan kedengarannya rohani, itu bisa mencuri firman itu sendiri atau kebenaran yang sudah kita punya. Jangan menghabiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia itu. Tapi kerjakanlah keselamatan kita sampai pada akhirnya. Itu aja, Abi. Saya berdoa juga buat Abi, tetap semangat. Saya bersyukur saya melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Abi, dengan anak cucu rohaninya. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan berkati Abi dan narasumber juga, Pak. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih Rosi. Oke, selanjutnya dengan Rahmat Chandra ya. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Pak. Gimana kabar? Agak keras Pak Rahmat suaranya. Iya. Pak Saifuddin, selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Syukur puji Tuhan. Gitu. Pak, ini Pak, orang tadi bertanya tentang ini, Pak. Bertanya tentang apa? Orang kaya yang bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan apakah yang akan membuatku hidup yang kekal? Maksudnya gitu, Pak. Oh. Jadi Yesus menjawab gitu. Kasih ibu ayah, kasih ibu bapamu, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Jadi kan orang kaya itu bilang, semua sudah kulakukan. Maksudnya gitu, Pak. Gitu. Dia bertanya. Jadi itulah. Jadi Yesus menjawab, jualah segala. Maksudnya Yesus, apabila engkau hendak sempurna, kayak gitu ya. Jualah segala hartamu dan ikutlah aku, gitu. Maksudnya begitu, Pak. Oh, saya tahu maksudnya. Jadi jual segala hartamu, dia nggak mau menjual. Ikutlah aku, dia nggak mau ikut Yesus.
Jadi Bukan percuma begitu. harta kekayaan, percuma amal perbuatan, melaksanakan 10 perintah, tapi tidak ikut Yesus Kristus. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu mau jadi murid Kristus, ya tinggalkan ajaran kadrun. Saya bilang begitu. Kamu cuma baca-baca firman, tapi nggak ikut, ya percuma. Jadi begitu, mestinya. Jadi gini Pak, gini, kita orang Kristen, saya berpendapat orang Kristen itu tidak boleh miskin, tidak boleh miskin, bahkan kita harus kaya sekaya-kayanya, karena dengan kaya itu kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting apa kita dapatnya bagaimana? Bagaimana caranya kita mendapatkan? Bukan soal kita kaya nggak kaya, Pak. Bahkan kita harus kaya sekaya-kayanya. Apa yang kita lakukan harus kita apa? Seolah kita lakukan untuk Tuhan, nggak gitu? Kita lakukan untuk Tuhan semuanya, gitu. Jadi itu orang kaya itu mencoba Yesus sebetulnya. Kalau saya pikir, orang kaya itu mencoba Yesus. Bagaimana? Sedangkan Yesus tahu pikirannya, kayak gitu. Iya, Pak. Kalau tanggapan saya gitu. Yesus saya pikir orang itu mencoba Yesus. Makanya Yesus juga menjawab begitu. Yesus mau lihat hatinya kayak gitu. Saya kira itu aja Pak yang bisa sampaikan gitu Pak. Sama-sama, terima kasih banyak. Iya. Ya, terima kasih Pak Saifuddin ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Shalom. Oke, dilanjut dengan Pak Tom. Wah, masih ada? Ya, masih ya, ada. Terakhir. Shalom. Shalom Pak. Selamat Pak malam. Tom. Ya, shalom. Iya. Shalom Pak Saifuddin. Shalom Pak. Shalom. Siapa ya narasumber ya? Ya. Luar biasa ya kesaksiannya tadi, dan ya kita berharap dengan diskusi-diskusi yang sudah terjadi tadi, juga ada saudara kita dari Muslim yang masuk ya Pak Saifuddin, dan ya seperti biasa pertanyaan yang mainstream dilontarkan itu sebenarnya sudah berkali-kali juga dijawab di beberapa channel, tapi tidak lelah Pak Saifuddin menjawab juga untuk meladeni saudara kita itu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu pertanyaan yang seringkali diulang-ulang begitu, untuk supaya mungkin Pak Saifuddin ini nanti marah atau emosi atau mungkin bosan gitu menjawab pertanyaan yang sama kan, yang terus-terus diulang. Nah, ini adalah bagian dari skenario mereka atau strateginya, tapi puji Tuhan Pak Saifuddin tetap bisa menjawab, atau mungkin sudah mengetahui lah tabiat atau wataknya juga seperti itu pertanyaannya. Tapi ya kita mendoakan saja Pak Saifuddin, semoga dibukakan juga dia matanya ya, dibukakan pikirannya supaya mengenal siapa pribadi Tuhan itu yang sebenarnya. Ya, ke narasumber mungkin halo Pak, selamat malam. Tadi saya sedikit mungkin tidak full ya mendengar kesaksiannya, tapi bagaimana perasaannya sekarang Pak? Kalau dulu kan ketika melihat Pak Saifuddin cukup ini juga ya Pak, cukup kesal juga, ada cerita seperti itu ya Pak ketika menonton ya, tapi dari sana Bapak jadi penasaran dan mungkin mencari tahu. Mungkin bisa disingkat dikasih ininya Pak, pencerahannya mungkin seperti apa Pak? Ya, yang tadi seperti saya sampaikan waktu pas ketika pertama ngelihat Pak Saifuddin Ibrahim, rasa benci gitu loh, seolah menghina kalau seumpama apa namanya,
kesaksian yang ceramah-ceramah yang dia sampaikan itu seolah menghina Nabi, menghina Islam. Dan dari situ yang saya sampaikan tadi dari pertama itu saya mencari tahu, ya. Artinya bahwa ya persislah sama saudara kita tadi yang masuk berinteraksi ya. Jadi sebenarnya channel Pak Saifuddin juga sudah banyak menggemparkan bagi Abdul. Jadi mungkin mereka akan bermunculan gitu. Apalagi penonton kan cukup banyak juga. Tapi ya saya doakan ya Mas juga tetap inilah memperdalam lagi tentang pengetahuan imannya dan Pak Saifuddin bisa terus melesat ini Pak, karena makin hari makin banyak yang ini Pak, makin banyak yang tertarik gitu Pak. Mungkin dari saudara kita juga di sana, karena ada tadi channel juga memposting bahwa sebelumnya ada cuma 300.000 Alkitab online yang di-download kan, tapi sekarang sudah sampai 50 juta. Artinya bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan puluhan kali lipat ya. Jadi ini menjadi trigger juga nanti bagi kita semua di masa-masa yang sulit saat ini Indonesia. Kita berdoa sama-sama semoga Indonesia ini cepat segera dipulihkan sesuai dengan mungkin visi yang sudah Pak Saifuddin pernah sampaikan. Mungkin itu aja Pak Saifuddin, karena sudah lelah juga Pak, udah sejam lebih ya Pak. Jadi terima kasih sudah diizinkan masuk Rohani Kristen Pak Saifuddin Ibrahim. Pak narasumber, Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, untuk responnya. Oke, terima kasih. Shalom Pak Tom. Masih ada gimana Abi? Apa kita sudahi dulu atau gimana? Berapa orang lagi? Kita batasi 2 dulu ya. 2 orang ya. Oke, jadi 2 orang. Yang pertama dengan Rinaldo. Selamat malam, tolong buka mic-nya ya. Rinaldo silakan, mungkin singkat aja Pak Rinaldo ya. Shalom Pak Rinaldo. Nggak ada suaranya nih Pak. Oke, dengan Jody Pratama, mic-nya tolong dibuka. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Jody Pratama, saya asal dari Skajal, Kalimantan Barat, Pak. Saya bersyukur sekali karena... Ya, Pak, saya Pak Jody, Pak. Saya bersyukur sekali, Pak, karena di seluruh Indonesia banyak sekali pertobatan terjadi di mana-mana, Pak. Saya bersyukur juga, Pak, karena adanya Bapak. Jadi, saya melihat bahwa gelombang pertobatan terjadi di mana-mana, Pak. Saya di sini ingin menjelaskan Pak tentang nama Tuhan Pak. Kan di Arab menyembah Tuhan itu kan namanya Allah, sedangkan di Kristen ada Allahnya juga. Saya mau tanya nih Pak, Allah itu siapa sih Pak? Menurut pandangan Bapak gitu. Allah itu sesembahan yang disembah. Ada Allah yang ditulis bahasa besar, kata besar. Ada Allah yang ditulis dengan huruf kecil. Allah yang disembah itu adalah yang huruf kecil itu adalah semua bentuk sesembahan, entah batu, entah duit, entah apapun, itu disebut Allah dengan tulisan kecil. Allah yang besar itu adalah sang engkang moho kuaos, kalau orang Jawa bilang, yang maha kuasa. Bentuk kebesarannya itu sebagai firman di dalam Yesus Kristus. Dan karena firman itu, segala sesuatu terjadi atas firman. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa firman. Artinya Yesus itulah firman Allah. Firman yang hidup, yang mengejawantah menjadi putra. Putra itu karena dekat dengan Bapa itu sendiri. Nah, Allah itu sebagai yang disembah di dalam kekristenan, ya bukan Allahnya orang Islam ataupun Allahnya bangsa lain. Itu coba kita buka di dalam Roma 3 ayat
29. Roma 3 ayat 29. Silakan Pak. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa lain. Nah, Allah yang mana? Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Roma 10. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Allah huruf besar. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka menyembah Allah tanpa pengertian yang benar. Lalu Allah yang mereka buat itu adalah Allah yang galak, Allah yang membunuh, oh Allah yang semaunya, Allah yang memerintahkan segala sesuatu, kejahatan-kejahatan baru. Tetapi kita tidak punya Allah semacam itu. Nah, ayat ketiganya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenarannya apa? Mengasihi sesama manusia, mencintai sesama manusia, tidak membebankan manusia untuk beribadah dengan maksa-maksa. Tidak ada ibadah mutar-mutar macam-macam. Tidak ada lempar setan pakai batu, nggak ada. Tidak perlu dilempar setan, pasti nggak kena setannya. Hanya karena firman Tuhan. Jadi mengertilah Allah yang kita kenal itu in the name of Christ. Nah, sekarang Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, kesimpulannya di manakah Allah huruf besar itu? Kita temukan di dalam Perjanjian Baru 1 Yohanes 5 ayat 10. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Nah ini nih kunci mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi Allah yang benar itu adanya di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan dirancukan. Masa anak Allah, lo terus Allahnya di mana? Gitu. Dan itu rohani kok, bentuknya rohani bukan fisik. Bukan berarti batu dengan kayu terpisah. Ini rohani. Terus selanjutnya. Wah, hilang lagi. Baca Pak Rohani. Di dalamnya anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah yang benar itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi ada orang yang bilang begini, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi berdasarkan ini, tiada Allah selain Yesus. Nah, itu baru benar. Karena ayat ini. Halo? Tiada ya, Allah selain Yesus. Ah itu baru. Ya, Pak. Bisa dipahami, ini Pak. Saya mau berpendapat sedikit, boleh ya, Pak?
Boleh, silakan. Allah itu kan bukan, maaf ya Pak, maksud saya itu Allah itu bukan gelar Kak, tetapi Allah itu adalah nama pribadi dari Tuhan tersebut. Contohnya seperti presiden, nama presiden kita itu siapa? Jokowi gitu kan. Presiden itu adalah gelar. Tetapi saya berpendapat Pak, bahwa Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah Pak, tetapi Yahweh sendiri Pak. Sebab Allah itu bukan Tuhannya orang Kristen. Allah itu tidak ada hubungan dengan kekristenan. Tetapi Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam Pak. Saya dulu memakai Silakan nama Anda Allah. berpendapat begitu. Tetapi Anda harus tahu bahwa Perjanjian Lama itu berbicara tentang kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Maka di Perjanjian Baru kita bukan saksi Yahweh, tetapi saksi Kristus. Saya harus menjadi saksi Kristus, bukan menjadi saksi Yahweh. Karena Yahweh yang Anda katakan itu, ya ada di dalam Yesus Kristus. Yahweh itu sendiri malaikat. Bisa begitu. Tetapi saya tidak mau berdebat masalah ini. Anda berpendapat begitu, terserah. Saya adalah saksi Kristus, bukan saksi Yahweh. Terima kasih. Baik Pak, bisa dipahami Pak. Baik Pak, demikian sampai di sini aja Pak yang bisa kami sampaikan Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Kita saling-saling terima kasih banyak juga gitu. Karena saya memahami Perjanjian Baru itu seperti itu. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Gitu. Jadilah saksi Kristus, bukan saksi Yahweh. Kesimpulan saya membaca Perjanjian Baru. Haleluya. Oke, begitu ya Pak Jody. Baik Pak. Oke, ya baik. Terima kasih. Oke, yang terakhir satu lagi dengan suara Gena ya. Mic-nya tolong dibuka. Oke. Selamat malam. Pak Suargena. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Malam. Ya. Malam. Iya, Ya, Pak. bisa singkat Pak Suargena. Langsung dengan pertanyaannya. Wah, hilang lagi. Pak? Pak Suargena bisa dengar? Bisa dengar, halo. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Dengan pertanyaannya Pak. Selamat malam, Pak Saifuddin. Haleluya. Haleluya. Seru tadi itu yang dari Pak Aceng itu juga, Pak. Oh, ya. Seru. Sebetulnya ya pertanyaannya dia itu ya lucu ya, mudah-mudahan aja dia itu lebih rajin lagi baca Injil ya toh, sehingga pengertian akan firman Tuhan, akan Tuhan Yesus itu sendiri akan disingkapkan. Sebetulnya gampang pertanyaan dia, jawabnya cuma gampang. Di manakah Nabi Muhammad selama usia dari bayi sampai dia diangkat menjadi Rasul? Kan itu juga tidak ditata di dalam Quran, itu aja. Pertanyaannya hal yang sama. Di Quran juga nggak ada Nabi Muhammad mulai dari bayi sampai usia 7 tahun pun nggak ada. Kalau dia sudah memang ceritanya diangkat menjadi nabi sama Tuhan itu, kan nggak ada itu. Tapi kalau Yesus, kalau Yesus sudah pasti ada loh, dari buayan sudah dia bisa berkata-kata kok. Di Quran juga sudah atau di Quran pun sudah dijelaskan di situ. Nah, usia dari 12 tahun sampai dia sampai 36 itu aja masih diragukan, apalagi dari bayi tambah ragu dia nantinya.
dari usianya sudah matang, sudah dewasa, masih dia pertanyakan, kan seperti itu jawabnya. Iya, toh, Pak? Seharusnya dia kan menalarnya seperti itu loh. Saya mau tanya dari usia kecil, dari 7 tahun sampai sebelum 12 tahun, kok nggak ada di Injil. Loh, kalau di Injil dari 12 tahun sampai 30 ada, dia masih mempertanyakan, masih menyaksikan ketuhanan Yesus. Nah, ini kan aneh. Ya, mudah-mudahan aja Tuhan mendengar dan melihat dia sebetulnya ingin menjadi bagian dari murid Yesus. Itu aja. Ya, pertanyaan yang diajukan itu sama dengan pertanyaan saya ketika saya mengalahkan pendeta. Dan pendeta itu masuk Islam dulu. Iya. Pertanyaan cuma ada tahu isi otaknya, sudah tahu semuanya. Iya, pertanyaan cuma 2. Di manakah Yesus mengatakan di Injil itu sembahlah aku? Kan nggak ada. Ya, dibalik lagi. Itu aja pertanyaannya, berputar-putar di situ aja. Tapi dia nggak mau membaca keseluruhan isi kitab suci. Ya, itu aja. Ini untuk narasumber ya. Ya, banyak membaca firman Tuhan. Ya, banyak belajar. Ya, iblis tidak akan tinggal diam, gitu aja. Iblis tidak akan tinggal diam supaya kita akan kembali ke masa yang lalu. Ya, itu aja dari saya, Pak Saifuddin. Selamat berjuang, Pak Saifuddin. Ya, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Suargana. Oke, kita sudahi dulu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang belum dapat kesempatan pada malam hari ini untuk berdiskusi langsung dan menyapa langsung Abi Saifuddin Ibrahim maupun dengan narasumber. Mungkin lain waktu bisa bergabung kembali karena waktu juga sudah hampir 2 jam. Baik Abi, mungkin bisa disampaikan untuk pesan penutup untuk diskusi malam hari ini. Dipersilakan Abi. Ya, saudara-saudara pemirsa dan dimanapun Anda berada, tetaplah teguh di dalam iman, tetaplah percaya Yesus punya rencana. Jangan kecewa kepada Tuhan. Manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau ada orang Kristen mengatakan saya kecewa dengan Tuhan, itu orang yang sangat kasihan di muka bumi ini. Karena dia bilang saya kecewa dengan Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus tidak menolong saya. Ingat, nyawamu itu pinjaman dari Yesus Kristus. Apapun yang kamu ada itu milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil dalam sehari saja, hilang, habis semua. Bahkan kita akan bangkrut semiskin-miskinnya. Oleh karena itu, kalau kita masih bernapas sampai hari ini, semua kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jadi itu. Terima kasih, Randy. Ada pesan apa untuk orang-orang yang mau bertobat? Silakan. Pesan saya, cobalah belajar lagi, apalagi di zaman sekarang, zaman modern, apa-apa semua ada di YouTube. Jadi tinggal kita pelajari. Kesaksiannya Abi juga bagus. Itu aja sih, Abi. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saudara-saudaraku, saya berdoa agar kaum murtadin di seluruh Indonesia bersatu padu, berseia sekata, dan tetap tunggu komando dari Gembala Murtadin Indonesia untuk memulai pekerjaan Tuhan dan menuai. Ini adalah musim tuaian besar bagi Indonesia. Dan percayalah, setiap orang yang meninggalkan harta, kekayaan, apapun karena Kristus, akan dikembalikan 100 kali lipat. Apapun sekarang masalah saudara Randy, Tuhan akan mengembalikan.
bahkan 100 kali lipat. Itu janji Tuhan Yesus kepada siapapun yang menerima Dia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Abi Saifuddin Ibrahim dan juga narasumber Bapak Randy atas kesaksian yang sudah disampaikan tadi. Demikian saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini live streaming akan kita akhiri sampai di sini. Atas nama Saifuddin Ibrahim dan Rohani Kristen mengucapkan terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.